Anda kembali di Kompas Sport pagi, saya Gita Maharkasri. Timnas Indonesia U17 memastikan diri lolos ke Piala Asia U17 2025 meski hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Australia. Garuda Muda lolos sebagai runner-up terbaik. Garuda Muda bentrok kontra Australia pada laga ketiga grup G kualifikasi Piala Asia U17 di Stadion Abdullah Al-Khalifa. 13 menit laga berjalan, Garuda Muda mengancam lewat tembakan Zahabi Goli, tetapi masih mampu dimentahkan kiper Australia. Socceroos Muda pun bukan tanpa peluang. Di menit 19 hampir saja gawang Dava Setiawarman kebobolan andai tak membentur mistar gawang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Skenario serupa terjadi di paruh kedua. Meski kedua tim terus berupaya mencipta gol, namun tak ada satupun gol tercipta hingga akhir laga. Meski imbang 0-0, armada Nova Arianto berhak lolos ke Piala Asia U17 2025 sebagai runner-up terbaik dengan koleksi 7 poin bersama Tiongkok dan Vietnam. Bahkan mereka sudah qualify dengan satu imbang, satu kali kalah dan +3. Sementara itu PSSI angkat bicara terkait insiden Timnas U17 kontra Australia. Permainan anak-anak Timnas yang terlihat bermain aman sejak menit 70 memang sempat mendapat cibiran. Namun berikut komentar Ketua Umum Erick Thohir mengenai hal ini. Tim Australia tidak mau kecolongan. Karena itu di menit 70 lebih itu mereka sudah mulai sangat defensif. Nah, pemain kita juga, tim nasional kita juga nggak mau kecolongan karena beberapa kali serangan balik yang mereka lakukan sayang belum maksimal. Itu kalau 2 serangan balik itu benar kemarin misalnya gol itu. Cuman ya kembali ya permainan sepak bola tentu masing-masing pelatih dan tim ingin berbuat yang terbaik dengan target yang terbaik ya. Dan saya juga sudah mengingatkan kita ini tim sepak bola kesatria ya, bukan guling-gulingan atau bukan drama. Dari lanjutan Liga 1 Indonesia, Persib Bandung sukses mencuri 3 poin di kandang Persik Kediri pada pekan 9 Senin malam. Usai bermain sama kuat di babak pertama, Persib Bandung akhirnya berhasil membungkam pendukung Persik Kediri di Stadion Brawijaya 3 menit babak kedua berjalan. Berawal dari skema tendangan sudut, antisipasi tidak sempurna Dedi Sapari membuat bola masuk ke gawang sendiri. Skor 1-0 untuk Maung Bandung. Tertinggal membuat Persik mencoba membalas. Namun keasikan menyerang, gawang Macan Putih kembali kebobolan pada menit 79. Umpan silang Melson berhasil disempurnakan oleh Tirone Del Pino. Skor 2-0 untuk Persib tidak berubah hingga laga usai. Tambahan 3 poin pasukan Bojan Hodak di peringkat 2 klasemen dengan 19 poin. Sedangkan Persik di urutan 7 dengan koleksi 14 angka. Klub asal Jepang Cerezo Osaka juarai turnamen sepak bola usia muda Asiana Cup 2024. Kepastian ini diperoleh usai Cerezo taklukan tuan rumah Asiana Soccer Club di laga terakhir 3-1. Turnamen sepak bola usia muda Asiana Cup 2024 resmi berakhir Minggu sore. Klub asal Jepang Cerezo Osaka keluar sebagai juara pada ajang yang dihelat 24 hingga 27 Oktober di lapangan Madia Senayan, Jakarta. Menggunakan sistem single round robin, Cerezo dan tuan rumah Asiana Soccer School yang menempati peringkat 1 dan 2 harus berebut gelar juara di laga terakhir. Sayang di laga final wakil Indonesia harus takluk 1-3. Hasilnya Cerezo keluar sebagai juara dengan koleksi 16 poin. Adapun Asiana Cup 2024 diikuti 8 tim kelompok usia 14 tahun asal Indonesia, Spanyol, Jepang, dan Thailand. Mandiri Media Cup 2024 resmi dibuka Senin pagi. 16 tim termasuk Kompas TV siap unjuk gigi di turnamen mini soccer khusus media massa gagasan PSSI Pers ini. Peserta dari 16 tim mengawali rangkaian acara pembukaan Mandiri Media Cup 2024. Acara ini juga dihadiri pelatih Timnas U20 Indra Syafri yang juga merupakan brand ambasador kegiatan ini.
Pada penyelenggaraan edisi ketiga ini, beragam inovasi coba dihadirkan penyelenggara, dalam hal ini PSSI Pers. Selain lokasi pertandingan yang lebih luas di lapangan Stadion Asiop, acara juga diramaikan dengan coaching klinik untuk anak-anak dan pelatih SSB yang berjumlah 70 orang. Rencananya juga akan ada laga eksibisi untuk mengenang legenda sepak bola Indonesia, Rudi Kelces, di bagian penutup kegiatan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Vinicius Junior batalkan hadiri upacara penghargaan Ballon d'Or 2024. Kami akan kembali sesaat lagi.